Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang keempat tarawih kita masih diberikan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat iman dan Islam tentunya. Karena dengan nikmat itulah kita bisa hadir di tempat yang insyaallah kemudian berkah. Sudah selayaknya lisan kita rasakan dengan seluruh ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga di kesempatan ini salawat dan salam pada lisan kita, ataukan hati kita rasakan lisan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya bulan ibadah dan zikir saja, bukan hanya ibadah kita yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ramadan itu juga merupakan ibadah horizontal kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap Ramadan hanya berpuasa, ibadah puasa memang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara rangkaian ibadah puasa itu banyak ibadah-ibadah sosial yang mesti kita perhatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dia menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakuna fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan lebih dermawan lagi pada saat berada di bulan suci Ramadan. Jadi Rasul itu seorang yang sangat dermawan, dan pada saat berada di bulan suci Ramadan, Rasul lebih dermawan lagi. Apa maksud dari hadis ini? Menandakan bahwa di Ramadan itu jangan kita hanya berpikiran bahwa yang penting ibadah ketika kita butuh dari Allah Subhanahu wa taala saja yang baca atau yang tulis. Tetapi kita perhatikan bagaimana ibadah sosial kita. Maka disebutkan juga di dalam hadis yang lain, tidak beriman seseorang jika dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kiri kanannya ada yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Terkadang hal yang kecil menurut kita bisa saja besar terhadap orang lain. Jadi ini dermawan. Dan dermawan ini bisa saja kita maknakan bukan hanya menyantuni mereka yang fakir miskin, bukan hanya menyantuni mereka yang membutuhkan, tetapi juga bersedekah dan berinfak. Bersedekah, berinfak, harta yang kita miliki, ataupun apapun yang kita miliki. Jangan sampai apapun yang bisa kita nikmati di bulan suci Ramadan, tetapi tidak kita nikmati fasilitas itu. Karena Ramadan itu bukan hanya ibadah yang melatih diri kita untuk mawas diri merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ramadan juga sebagai madrasah kita untuk melatih diri kita dalam berkehidupan sosial. Atau
sedekahkan harta yang kita miliki. Ada ilmu, kita bimbing orang yang butuh bimbingan. Ada tenaga, kita gunakan tenaga kita untuk membantu orang yang lemah. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Ada sebuah kisah seorang pemuda, dia berbicara dengan orang yang mungkin lumayan tua. Jadi dia bertanya dengan bapak ini, wahai fulan, berapa umurmu sekarang? Bapak itu karena dia merasa dirinya tua, tapi pada saat dia ditanya berapa umurmu, dia sebut 15 tahun. Ditanya lagi oleh pemuda ini, berapa harta yang kau miliki? Orang tua ini kalau ingin menyebutkan begitu banyak harta yang dia miliki, asalnya di mana-mana. Tapi yang menyebutkan harta itu hanya 2 miliar. Kemudian ditanya berapa jumlah anak yang kau miliki? Anak itu hanya 1. Lalu pemuda itu tadi yang bertanya bukan karena tidak tahu, tapi bertanya ingin memastikan. Dan itu beda. Kalau tidak tahu aku dijawab karena bingung. Tapi kalau bertanya memastikan, kalau salah jawaban, konfirmasi. Maka dia bertanya dengan bapak itu, wahai fulan, yang ku tahu umur kau sudah tua, mungkin 60 tahun. Kenapa kamu menyebut umurmu 15 tahun? Wahai anakku, kata bapak itu tadi, memang dari bentuk nominal hidupku di dunia ini umurku 60 tahun lebih. Tapi dari 60 tahun itu baru 15 tahun ini aku rasakan hidupku benar-benar bermanfaat untuk agama. Baru 15 tahun terakhir ini aku tergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 45 tadi tidak itu. Kalau kita nak hitung-hitung, sebanyak itu tentu kita tidak layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam yang kita hitung, sejak kita bangun sampai kita hidup, berapa banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak layak kalau kita tidak sunnah. Nah, bapak ini belum 15 tahun. Terus katanya harta bapak itu yang bukan banyak. Aset bapak di mana-mana. Harta bergerak dan tidak bergerak itu banyak. Kenapa yang kau sebutkan hanya baru 2 miliar ini? Katanya seingat aku dari harta triliunan yang aku miliki, mungkin baru 2 miliar yang aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang kita miliki belum tentu menjadi milik kita. Harta yang kita gunakan untuk makanan tentu akan menjadi kotoran. Pakaian yang kita beli, yang kita pakai, suatu saat akan menjadi laku. Pendidikan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, semuanya tidak akan pernah berlama. Tetapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apapun yang kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan abadi dan menjadi penolong kita nantinya akhirat. Nah, sehingga kalau kita harta yang begitu banyak, perasaan aku baru ini ya. Mungkin itu lagi bagi harta kita berapa kita. Dan berapa banyak yang kita gunakan untuk kebaikan, dan berapa banyak yang kita simpan untuk kehidupan kita di akhirat. Lalu pada saat ditanya berapa anak yang kau miliki, yang ketahuan kata anak itu dari bapak, anak kau itu lebih dari 1. Katanya memang anak banyak, tapi perasaanku yang 1 inilah yang akan memberikan nanti doa kepada saya. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini, kalau bukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang masih sekali berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu, momen Ramadan ini, mari kita memaksimalkan ibadah kita. Puasa kita jalankan sebagai ibadah ketika kita kepada Allah. Dia mulai kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah.
Tetapi jangan sampai kita lupa ada ibadah-ibadah sosial yang mesti kita lakukan. Apalagi pada saat ini masjid kita dalam pembangunan. Gunakan kesempatan itu untuk kita melakukan ibadah dalam bentuk ibadah sedekah ataupun menggunakan harta yang ada ini. Bisa kita bayangkan investasi sosial, investasi akhirat itu akan bertahan lama. Kalaupun nanti misalkan kita sudah tidak ada di dunia ini, masjid ini digunakan oleh anak-anak dengan mengaji, pahala itu akan mengalir kepada kita. Masjid ini digunakan oleh remaja untuk belajar, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Masjid ini digunakan untuk kita sholat berjamaah, pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Ini investasi yang tidak pernah lekang dengan waktu dan pasti akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berapa nominal yang kita keluarkan, tetapi berapa ikhlas kita mengeluarkan harta yang kita miliki itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini masih ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah berhubung kita pada kesempatan kali ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu kita diberikan kekuatan baik itu taufik maupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan bisa mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.